nadamatun yaumal qiyamah. Itu akan menjadi penyesalan di hadapan Allah. Menyesal. Kenapa saya harus seperti ini? Miliaran rupiah aku gelontorkan hanya untuk ini. Miliar tak gunakan untuk ini. Padahal andai kata 2 miliar saya gunakan untuk beli sawah, kemudian saya bangun pesantren, ada masjidnya, kemudian saya wakafkan kepada ustadz yang belum punya pondok pesantren, sampai mati ganjarannya. Bisa turun temurun ganjarannya, sampai itu turun ganjarannya akan kembali kepada dirinya. Ketika harta jabatan itu digunakan untuk membela agamanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Agama matur suwun dumateng Gusti Allah, ketika kula jenengan mesti kaya agama Islam, seakan-akan kula jenengan mesti duwe tiket mlebu swarga. Islam yang kula jenengan pegang hari ini adalah tiket kita masuk ke dalam surga. Pokoknya gelem nyekeli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai mati, jamin akan mendapatkan surga. Allahumma amin. Cuma masalahnya kalau hanya punya satu tiket, kira-kira cek mampir DC apa langsung, ini masih belum masuk. Makanya orang hidup kepingin selamat, kepingin langsung swarga tanpa harus transit di neraka, saking tidak punya 2 tiket. Tiket yang pertama adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiket yang kedua adalah wa amilus sholihat. Kelakuan cocok karo iman, kelakuan cocok karo Quran, kelakuan cocok dengan apa yang sudah dilaksanakan dan dituntutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihat. Manusia dalam kondisi merugi atau sipun merugi jauh dari rahmat Allah. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan perkecualian dari Allah. Yang pertama adalah orang yang beriman, dirinya yakin tidak ada Tuhan lagi selain Allah, terpatri dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, amilus sholihat, gelem nglakoni barang mati. Orang yang beriman dengan perbuatan baik ini satu paket, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Nek wong iman kudu gelem nglakoni apik, kelakuane wong apik kudu berdasarkan iman. Tidak bisa dipisah. Iman saja tanpa kelakuan apik bohong. Kelakuan apik tanpa iman tidak diterima oleh Allah. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan kebaikan, tidak peduli Allah laki-laki maupun perempuan, yang penting kelakuan yang ada atau maksiat, manut nang Gusti Allah. Wa huwa mu'min, dengan syarat beriman. Makanya para ulama mengatakan ada golongan-golongan lain di luar Islam yang dulunya pernah bertakwa, puluhan tahun mereka bertakwa, tapi tidak disasari oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jenengan sudah satu tiket kita pegang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini iman yang harus kita jaga. Sebab masalah iman penjagaannya kali Gusti Allah dipasrahkan kepada bulannya, tidak dipegang oleh Allah. Beda dengan
Kalau Al-Quran keasliannya dijaga oleh Allah, kebaikannya oleh Allah dijaga, tapi iman panjenengan, apakah iman ini akan senantiasa bersemayam dalam diri kita, atau iman ini akan cepat dari hati seseorang? Pertanyaannya dan jawabannya kembali kepada kita semua. Itu sebabnya kita harus meyakini, memahami bahwa paling besarnya nikmat dari Allah itu adalah iman. Nah, nikmat iman ini harus dijaga. Idza kunta fi nikmatin far'aha, ketika Anda memiliki nikmat dari Allah, maka jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'ama, kata para ulama, bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu seringkali mencabut kenikmatan tersebut. Nek kepingin awet nikmati, ojo sampai maksiat. Nek kepingin awet kenikmatan ada pada diri kita, ojo sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa dunyaka, begitu juga dengan dunia kita. Jadi diparingi rezeki, kita diparingi sehat, kita bisa diparingi berjalan, kita bisa diparingi berpikir dengan sehat, bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu semuanya hakikatnya datang dari Allah, bukan dari kepandaian kita, bukan dari kejeniusan kula jenengan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Illa wahya minallah, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kan Gusti Allah dawuh, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada apapun yang ada pada diri kalian kecuali semua itu dari Allah. Mulai saking pucuke rambut sampai pucuke kuku, jaba jero kula jenengan, ini semuanya hakikatnya pemberian Allah. Dan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita diberi nyawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika mata ini sudah diberikan kepada kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendengaran ini kita gunakan untuk apa? Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kaki kita bawa melangkah kemana? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walillahi 'alaika minan ni'am. Lan iku kaduwe Allah 'alaika, tetep ing atase sira minan ni'am, nyatane saking pira-pira nikmat, maka juzuan antihi, yang panjenengan tidak mampu untuk menghitung. Jelas nikmat sing kathah niki kula jenengan boten saged ngitung. Panjenengan tumbas kalkulator sing paling anyar, sing paling larang, kanggo ngitung nikmate Allah sedanten ora bakal saged. Boten saged. Wis aja oke-oke. Jenengan mulai injing sampai saat niki, kinten-kinten 12 jam, mulai jam 6 sampai 6 malam petang menika, kinten-kinten sampean kira-kira dhewe ketip ping kira. Ayo dengan kali karo. Sampean ketip ping kira. Boten saged. Lah ketip iku nikmat apa boten? Nikmat. Gak iso ketip sak jam digawa nang RSI ditambahkan. Gak iso ngetokno angin. Meskipun dalam kategori secara lahiriah angin adalah sesuatu yang menjadi aib bagi kita, tapi nek gak metu angin 3 juta hanya untuk ngetokno angin. Ini menandakan bahwa apapun yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya merupakan anugerah saking Gusti Allah yang kula jenengan piyambak tidak bisa untuk menghitung, apalagi mensyukurinya secara sempurna. Yang dituntut oleh Allah adalah sadar bahwa semua pemberian ini datang dari Allah dan kula jenengan wajib mensyukuri. Salah satu daripada cara mensyukurinya,
mempergunakan semua nikmat itu sesuai dengan ridho di Gusti Allah. Kita dikasih mata, ya apa cara mensyukuri mata? Kita gunakan untuk baca Quran. Kita memiliki telinga, jangan 24 jam telinga ini digunakan untuk mendengarkan nyanyian saja. Harus ada waktu untuk kita gunakan mendengarkan kalam Allah. Tangan kita gunakan untuk membantu orang lain. Kaki kita gunakan untuk datang ke majelis-majelis taklim, karena ini tuntutan. Makanya ketika kita nanti di alam kubur, salah satu siksaan yang akan didatangkan oleh Allah dari penjuru bawah itu adalah siksaan kaki. Akan datang gulapan-gulapan api sing diblundungaken kali Gusti Allah ketika kita ada di dalam kubur untuk nyandung terhadap suku kulonnya. Tapi kalau kaki ini kita gunakan untuk hadir di majelis taklim, hadir di pengajian, hadir di tempat-tempat yang baik, maka Kanjeng Nabi mengatakan fatafa'ahu masyuhu ilal masajid. Maka ketika gulapan-gulapan, gelundungan api itu digelongkorkan oleh malaikat dari penjuru bawah, yang menolak adalah pahalanya ketika ia seringkali mondar-mandir masuk majelis taklim, mondar-mandir masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mensyukuri akan anugerah-anugerah Allah, karena Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Siapapun orangnya yang mampu mensyukuri dan berterima kasih padaku, maka akan aku tambah kenikmatan. Dan kepingin tambah nikmati, berupayalah panjenengan sadar bahwa semuanya datang dari Allah dan kita pergunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi